Jadi kalau teman-teman tanya hobi gue itu apa, hobi gue itu belajar, ya. Jadi gue buka YouTube itu gue nontonin Warren Buffett, gue nonton semua investor-investor hebat yang lain. Gue baca buku ya, setiap hari itu gue biasanya luangin waktu 1 sampai 2 jam. Tapi gue nggak cuma sekedar baca ya, tapi gue juga suka simpulin kira-kira hal-hal apa nih yang gue dapetin dari situ. Dan gue rasa ini adalah rangkuman supaya kalian bisa belajar nih dari pengalaman gue, karena dari 2025 ini tahun yang paling merubah hidup gue gitu. Ini tahun dimana gue paling banyak belajar, dan gue rasa dari ratusan ya, bahkan mungkin sampai 400 poin yang gue catat di notes gue, ini gue simpulin ke 11 yang paling penting, dan menurut gue ini akan jadi sangat bermanfaat untuk kalian semua. Kalian bakal naik nih ya dari jenjang level kehidupan. Dari pelan-pelan tadinya kalian punya duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalian akan ngalamin di mana banyak sekali nanti tawaran ya dari orang A, dari teman B, dari teman C. Tapi lu harus bisa keep things simple gitu loh. Satu bisnis gitu kan. Investasi yang nggak lebih dari 3. Teman dekat juga nggak lebih dari 3. Waktunya diprioritaskan kemana nih? Ya, antara ke teman kah? Ke keluarga kah? Kemana? Kadang kita tuh nggak perlu bikin banyak sekali keputusan ya dalam 1 tahun. Ini kesalahan yang banyak sekali orang bikin ya. Setahun mereka bikin keputusan yang banyak sekali. Padahal cukup 1 sampai 2 keputusan aja setahun, hidup lu tuh bisa berubah. Ketakutan tuh nggak ada yang pernah real. Ketika lu teman-teman semua mau mulai sesuatu ya, kalian takut, itu nggak ada yang real gitu. Keluarga kalian takut ngomongin apa, itu cuman ada di kepala kalian. Kalian yang ngerasa ketika, "Oh, gue mau mulai usaha nih, gue mau mulai berinvestasi," tapi gue diejek sama teman-teman, gue diejek nonton edukasi sama orang lain. Orang tuh nggak ada yang pernah peduli sama lu, ya. Lu tuh ada di spotlight bias, ketika lu ngerasa dunia itu berputar di lu padahal nggak ada yang pernah peduli. Ketika lu jalan di mall tuh nggak ada yang pernah peduli sama lu. Jadi gue kasih tau bahwa ketakutan tuh nggak nyata. Buat apa ya lu takutin masa depan atas sesuatu yang lu nggak akan pernah bisa kontrol. Yang ada tuh hanya kenyataan yang ada di depan mata lu ini. Ya, di detik ini kenyataan tuh yang ada. Ketakutan di masa depan tuh nggak ada, ketakutan di masa lalu tuh juga nggak ada. Nggak apa-apa untuk ketinggalan sesuatu, ya. Memang kadang ada bus yang ketika lu ketinggalan tuh, wah anjing busnya ninggalin gua nih. Kadang lu ngerasa iri ya, karena dunia ini tuh nggak digerakin sama yang namanya keserakahan. Dunia ini semuanya berputar itu di iri hati, ya. Envy itu lebih kuat dibanding greed. Greed itu adalah keserakahan. Kenapa negara itu perang? Kenapa terjadi segala sesuatu di dunia ini? Karena manusia itu iri hati dengan manusia yang lain. Kenapa terjadinya demo? Kenapa terjadi semua hal tuh bisa dijelaskan karena iri hati. Gue sempat bilang ya, kalau misalnya AI itu akan ubah semuanya, dalam 20 tahun lagi itu manusia mungkin gak punya kerjaan, akan semuanya digantikan oleh AI dan robotics. Ini bukan gue yang ngomong, ini Elon Musk yang ngomong, Vinod Khosla yang ngomong, semua orang-orang terhebat di dunia yang ngomong. Ya, bahwa AI dan robotics akan gantiin semua pekerjaan kalian. Karena udah kelihatan di Cina aja sudah seperti itu, gitu. Lu mau denial atau enggak, tapi orang lebih suka dibohongin seperti ini. Oh, tenang saja, AI itu hanyalah tools. Itu buat orang yang pakai AI itu cuman ChatGPT gitu, cuman buat jadi chatbot. Karena dia orang-orang goblok nggak gitu ngerti cara kerjanya seperti apa. Mereka bukan tipikal orang yang kayak gua, yang kita bikin agentic AI kita sendiri gitu. Kita training model kita sendiri, kita tahu kapasitasnya itu sampai mana. Kalau lu cuma jadiin teman ngechat gitu, lo ya memang keterbatasan intelektual, memang goblok gitu. Mulai bisnis baru, mulai hal baru itu selalu exciting ya, selalu semangat. Lu kalau mau buka bisnis baru tuh semangat, lu mikir konsepnya, mikir hiring awalnya segala macam. Cuman kadang bikin bisnis baru tuh bukan hal yang paling ideal dan optimal gitu loh. Ada kalanya sesuatu yang memang repetitif, itu ketika lu lakukan, lu akan achieve yang namanya mastery ya, keahlian. Gue itu kadang suka iri ya, gue bahkan kalian kan suka tanya, gue tuh apa sih yang gue iri? Gue tuh iri sama beberapa chef. Kalian mungkin bingung sini. Kalau kalian tanya aktivitas gue tuh kalau udah nyantai itu ngapain? Ya misalnya gue lagi malam, gue lagi makan, apa sih yang gue nonton? Gue tuh suka nonton ya, mungkin Michelin 3 star chef gitu, di sushi, di omakase di Jepang. Disiplin itu memang bosan, tapi penyesalan tuh lebih menyakitkan. Kalau lu ujung-ujungnya tutup tahun dengan nyesel, oke, kayaknya gua nggak lakuin yang semaksimal itu. Lu akan mendapat yang namanya penyesalan, ya. Jadi mendingan disiplin dibanding menyesal. Nah, ini juga mungkin pelajaran yang untuk orang seperti gua ya, untuk orang yang suka berpikir seperti gua,
Ini jadi pelajaran yang sangat sulit untuk ditelan, ya, yaitu kadang di hidup ini tuh nggak perlu banyak ide. Gue itu setiap kali mau tidur selalu ada 1000 hal di kepala gue gitu. Tapi dunia ini kadang nggak butuh banyak ide sebenarnya. Mereka cuma butuh satu atau 2 ide yang kita eksekusi sampai ujungnya. Ketika lu terlalu ngelawan realita, kok nggak sesuai sih sama hasilnya? Yang lu bisa kontrol tuh adalah input lu terhadap sesuatu ya. Lu bekerja, lu bisa tahu, oke, gue udah fokus, gue udah lakuin hal yang terbaik, gue udah nggak ada penyesalan, udah disiplin gue, tapi hasilnya masih nggak ada, ya hasil lu memang kadang nggak bisa kontrol. Lu nggak bisa lawan realita bahwa hasilnya memang nggak ada. Lu nggak bisa lawan realita bahwa orang tuh ada yang lebih spesial dibanding lu di hidup ini. Ada yang lebih pintar manusia di hidup ini. Ketika lu resist realita seperti itu, lu akan jadi orang yang menderita. Itu dasarnya tuh dari semua penderitaan lah, yaitu orang-orang yang melawan yang namanya realita. Di sini gue kasih tahu lu bahwa keinginan itu nggak ada habisnya. Manusia kan selalu mau ingin. Ketika lu kejar keinginan, hidup lu jadi hampa dan jadi kosong. Lu nggak akan dapat damai dari kepengen lebih banyak. Lu harus punya mental bahwa lu butuh lebih sedikit dibanding lu pengen lebih banyak. Orang yang nggak punya keinginan atas dunia itu tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Lu nggak bisa ditawarin oleh siapapun, ya. Keinginan itu yang bikin orang ngejar sesuatu hanya karena egonya. Yang biasanya belajar dari sejarah, ini gue belajar banyak ya, keinginan orang yang udah punya banyak, keinginannya terus itu dia masuk jurang ujungnya. Ketika lu sadar bahwa orang-orang sekitar lu tadi, gue bilang kan relationship, work itu bakal ada yang mati gitu suatu saat nanti, ketika lu ingat akan kematian itu akan terjadi, lu akan jadi bisa appreciate waktu present, ya. Makanya namanya present kan, hadiah kan. Saat ini gitu, ketika lu sama orangnya lu nggak mikirin tentang masa depan, lu mikir tentang apa yang terjadi di depan lu, gitu. Karena lu tahu bahwa momen-momen itu nggak selamanya gitu, ada di hidup lu. Ketika lu tahu bahwa kematian itu adalah kepastian, hidup lu akan jadi lebih clear, hidup lu akan jadi lebih jelas, kepala lu akan jadi lebih jernih. Dan lu nggak akan jadi orang yang suka sia-siain waktu. Ketika gue jadi orang yang lebih tenang, gue itu jadi orang yang lebih berbahaya. Karena kenapa? Ketika gue tenang, gue bisa lihat semuanya dengan clear. Gue bisa lihat strategi dengan clear. Gue bisa lihat semua orang dengan clear. Gitu. Ketika gue tenang, ketika gue nggak menggebu-gebu, justru gue bisa lihat semuanya dengan jelas. Salah satu hal terbaik yang gue lakukan tahun ini adalah ya, sometimes lu cuman perlu duduk di pantat lu dan mikir. Gitu. Itu bukan nganggur. Lu baca buku, lu konsumsi informasi. Ya, jadi semoga video ini bisa jadi bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa pelajarin ya dari pelajaran-pelajaran termahal gua ya di tahun 2025 ini.